Sudah berapa tahun kamu menikah dengan anak saya, Sari? Tapi sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda cucu. Kamu itu sebenarnya istri yang benar atau tidak? Perempuan itu tugasnya melahirkan keturunan. Kalau tidak bisa, Untuk apa dipertahankan? Di meja makan itu, semuanya tampak normal. Sampai Daniel akhirnya berdiri dan mengatakan satu kalimat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, semua orang menyalahkanku, karena kami belum memiliki anak. Tatapan meremehkan, bisikan penuh tekanan, bahkan rencana medis yang diputuskan tanpa persetujuanku. Tapi pagi itu, dengan suara bergetar namun tegas, Daniel mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari keluarganya dan dari dunia. Sebuah pengakuan yang bisa menghancurkan harga dirinya sendiri. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya. Dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Aluna. Dan 3 tahun lalu, hidupku berubah hanya karena satu pria bule tersenyum kepadaku di sebuah acara kecil di Bali. Namanya Daniel. Aku masih ingat pertama kali kami bertemu. Ia berdiri kikuk di dekat meja minuman, mencoba berbicara bahasa Indonesia dengan logat yang membuatku hampir tertawa. Bukannya terdengar aneh, justru terdengar tulus. Sejak awal, Daniel berbeda dari bayanganku tentang pria asing. Ia tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Ia justru terlihat ingin belajar, ingin memahami. Aku ingin tahu kenapa kamu tersenyum begitu, katanya waktu itu. Dan entah kenapa, sejak kalimat sederhana itu, aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Hubungan kami berkembang cepat, tapi bukan tanpa pertimbangan. Daniel bekerja sebagai konsultan teknik di Jakarta, sementara keluarganya tinggal di Eropa. Ia sering bercerita tentang ibunya yang elegan, tentang kakaknya yang sukses, tentang tradisi keluarga yang dijaga turun-temurun. Aku mendengarkan dengan kagum dan sedikit cemas, karena aku hanya perempuan biasa. Anak tunggal dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Ayahku pensiunan guru, ibuku membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Hidupku jauh dari kata glamor. Namun Daniel tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku memilihmu, bukan latar belakangmu, katanya saat melamarku. Pernikahan kami sederhana tapi hangat. Keluargaku menangis haru. Ibuku memeluk Daniel seperti anaknya sendiri. Bahkan keluarganya yang datang dari luar negeri terlihat ramah, meski ada tatapan-tatapan yang sulit kuartikan. Hari itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah modern di pinggiran Jakarta. Daniel memperlakukanku seperti partner, bukan seperti istri yang harus selalu mengikuti. Ia mengajakku berdiskusi, mengajakku bermimpi. Kami memasak bersama, menonton film bersama, tertawa bersama. 3 bulan pertama terasa seperti dongeng. Setiap pagi ia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Setiap malam kami berbagi cerita tentang hari yang kami jalani. Kami berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang lebih besar, tentang taman kecil di belakang rumah, dan tentang anak. Kalau punya anak perempuan, aku ingin dia punya matamu, kata Daniel suatu malam. Aku tersenyum malu. Aku juga membayangkan itu. Bayi kecil dengan campuran wajah kami. Rambut coklatnya, kulit sawo matangku. Rumah yang dipenuhi tawa. Semua terasa begitu mungkin. Namun waktu berjalan cepat. 6 bulan berlalu. Setahun berlalu. Dan rumah kami tetap sunyi. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan. Banyak pasangan butuh waktu. Aku tetap tersenyum saat Daniel membicarakan masa depan. Aku tetap percaya semuanya akan datang pada waktunya. Daniel pun tidak pernah menyalahkanku. Ia selalu berkata, kita nikmati dulu waktu berdua. Dan aku percaya itu. Namun ada satu hal yang mulai mengusik ketenangan itu.
Telepon dari ibunya semakin sering. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu berubah menjadi pertanyaan yang lebih spesifik. Sudah ada kabar baik? Bagaimana kesehatanmu? Di keluarga kami, biasanya cepat sekali. Daniel selalu menjawab dengan santai, tapi aku bisa merasakan nada yang berubah. Ada tekanan yang pelan-pelan merayap masuk. Suatu malam setelah menutup telepon, Daniel terdiam lebih lama dari biasanya. Ada apa? Tanyaku pelan. Ia tersenyum, tapi matanya tidak benar-benar tersenyum. Tidak apa-apa, Mama hanya berharap cepat punya cucu. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut kalau aku tidak bisa memenuhi harapan mereka. Takut kalau cintaku saja tidak cukup. Aku belum tahu saat itu bahwa ketakutan kecil itu akan tumbuh menjadi badai yang hampir menghancurkan harga diriku. Dan aku belum tahu bahwa suatu hari nanti seorang dokter akan mengungkap kebenaran yang membuat semua orang terdiam. Tapi sebelum hari itu datang, aku harus melewati malam-malam panjang yang perlahan mengikis ketenanganku. Awalnya hanya pertanyaan, lalu menjadi sindiran yang dibungkus dengan tawa kecil. Ibu mertua mulai sering melakukan panggilan video. Wajahnya selalu terlihat anggun dengan rambut tersisir rapi dan latar ruang tamu megah di belakangnya. Ia tersenyum kepadaku, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa sedang dinilai. Aluna, kamu terlihat lebih kurus, katanya suatu sore. Apa kamu terlalu lelah? Tubuh wanita harus kuat untuk memberi keturunan. Aku tersenyum sopan. Aku sehat, Mama. Ia mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Daniel. Di keluarga kita biasanya tidak pernah lama. Kalimat itu ringan, tapi terasa berat di dadaku. Setelah panggilan berakhir, aku terdiam cukup lama. Daniel memelukku dari belakang. Jangan dipikirkan, bisiknya. Aku mengangguk meski pikiranku sudah mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Rumah kami yang biasanya sunyi, tiba-tiba dipenuhi suara tawa anak kecil. Aku sebenarnya bahagia. Aku suka anak-anak. Aku menikmati membantu Sophie menyiapkan makanan dan mengajak keponakanku bermain. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat makan malam, Sophie menatapku sambil tersenyum tipis. Anak memang membuat rumah terasa hidup ya, katanya lembut. Kalian pasti ingin segera merasakannya juga. Aku tersenyum, tentu saja. Ia menatap Daniel, lalu kembali kepadaku. Sudah periksa belum? Kadang wanita Asia punya masalah hormon loh. Sendok di tanganku berhenti sejenak. Daniel langsung menyahut. Sophie. Nada suaranya terdengar tegas, tapi Sophie hanya tertawa kecil. Aku cuma peduli, katanya. Mama sangat berharap. Malam itu, setelah Sophie tidur, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Aku memperhatikan wajahku sendiri, seolah mencari jawaban yang tak terlihat. Apakah benar ada yang salah denganku? Selama ini aku selalu sehat. Siklusku teratur. Aku tidak pernah merasa ada gangguan. Tapi mengapa waktu terasa seperti musuh yang mengejarku? Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin terasa meski tak pernah diucapkan secara langsung oleh Daniel. Ia tetap lembut, tetap mencintaiku. Tapi setiap kali telepon dari keluarganya datang, ekspresinya berubah sedikit. Sedikit saja. Dan perubahan kecil itu cukup untuk membuatku merasa bersalah. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara. Kalau memang perlu, aku bisa periksa ke dokter, kataku pelan. Daniel menatapku cepat. Kenapa kamu bilang begitu? Aku hanya ingin memastikan, supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Ia terdiam, lalu menggenggam tanganku. Kita periksa bersama, katanya akhirnya. Kata bersama membuatku sedikit lega. Namun di sudut hatiku ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana kalau hasilnya tidak seperti yang kuharapkan? Beberapa hari kemudian, ibu mertua mengirim pesan panjang. Ia menyarankan dokter kenalannya di luar negeri, bahkan menawarkan untuk membiayai pengobatan jika diperlukan.
Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, tulisnya. Masalah. Aku membaca kata itu berulang kali. Seolah-olah aku adalah sebuah masalah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis tanpa suara di samping Daniel yang sudah tertidur. Aku tak ingin ia melihatku rapuh. Aku tak ingin ia merasa harus memilih antara aku dan keluarganya. Tapi di dalam dada, sesuatu mulai retak. Aku belum tahu bahwa retakan kecil itu akan melebar. Dan suatu hari nanti akan memaksaku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Namun saat itu, aku masih berusaha percaya bahwa semuanya hanya soal waktu. Aku mulai menghitung hari dengan cara yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Menandai kalender, mengunduh aplikasi, membaca artikel tentang kesuburan hingga larut malam, mengganti pola makan, mengurangi kopi, mengonsumsi vitamin yang direkomendasikan teman. Aku melakukan semuanya diam-diam. Setiap pagi aku tetap tersenyum pada Daniel, tetap menjadi istri yang ceria, tetap tertawa saat ia menggodaku. Tapi di balik senyum itu, aku membawa beban yang tak pernah kubagi sepenuhnya. Sebulan berlalu, lalu 2 bulan. Setiap kali harapan itu muncul, setiap kali aku merasa mungkin kali ini berbeda. Kenyataan datang seperti angin dingin yang memadamkan lilin kecil di hatiku. Aku mulai sering bangun lebih pagi untuk salat dan berdoa lebih lama. Memohon dengan suara lirih agar Tuhan memberiku kesempatan menjadi ibu. Bukan karena aku dipaksa, tapi karena aku ingin. Aku ingin memeluk bayi kecil yang memanggilku mama. Aku ingin melihat Daniel tersenyum bangga saat menggendong anak kami. Namun semakin aku berharap, semakin tekanan itu terasa nyata. Suatu sore, Daniel pulang dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. "Ada apa?" tanyaku. Ia duduk di sofa, menarik napas panjang. "Mama ingin kita datang ke Eropa bulan depan. Ada acara keluarga." Aku mengangguk. "Baik." Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Dan mungkin mereka akan banyak bertanya." Aku tersenyum, meski dadaku terasa sesak. Aku sudah terbiasa. Daniel menggenggam tanganku. "Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri." Tapi aku tahu, sebagai menantu baru yang belum memberi cucu, aku tetap menjadi pusat perhatian. Perjalanan itu akhirnya tiba. Rumah keluarga Daniel jauh lebih besar dari yang pernah kulihat di foto. Megah, rapi, penuh lukisan keluarga dari generasi ke generasi. Di setiap bingkai ada anak-anak yang tersenyum. Garis keturunan yang panjang dan membanggakan. Aku berdiri di sana, merasa kecil. Makan malam keluarga terasa seperti ujian tak tertulis. Semua ramah, semua tersenyum. Namun pertanyaan itu datang juga. "Kapan kami bisa mendengar kabar baik?" tanya salah satu kerabat. Aku menjawab dengan tenang, "Doakan saja." Ibu mertua menatapku cukup lama sebelum berkata, "Kami selalu mendoakan. Tapi usaha juga penting." Ruangan hening sesaat. Aku merasakan pipiku memanas, tapi aku tetap tersenyum. Malam itu di kamar, aku akhirnya tak bisa menahan diri. "Apa aku mengecewakan mereka?" tanyaku pada Daniel. Ia langsung memelukku. "Tidak, jangan pernah berpikir begitu." Tapi semua tatapan itu, suaraku bergetar. Seolah-olah aku belum cukup. Daniel terdiam cukup lama. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat kebingungan di matanya. Seolah-olah ia terjebak di antara dua dunia, keluarganya dan aku. Aku sadar, jika aku tidak melakukan sesuatu, retakan ini akan semakin besar. Di depan cermin kamar hotel, aku menatap diriku sendiri dengan keputusan yang mulai terbentuk. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan. Aku harus tahu kebenarannya. Dan mungkin kebenaran itu akan mengubah segalanya. Sepulang dari Eropa, aku tidak menunda lagi. Pagi itu, dengan tangan sedikit gemetar, aku mengajak Daniel duduk di meja makan. "Aku ingin kita periksa," kataku pelan namun tegas. "Bukan hanya aku, kita berdua." Daniel menatapku lama. Ada kelelahan di matanya, tapi juga ketulusan. "Kita lakukan,"
jawabnya akhirnya. Hari itu kami pergi ke sebuah klinik fertilitas yang direkomendasikan teman. Ruang tunggunya tenang, dindingnya dihiasi foto bayi-bayi tersenyum. Setiap gambar terasa seperti harapan. Sekaligus tekanan. Tanganku dingin saat mengisi formulir. Pertanyaan demi pertanyaan tentang riwayat kesehatan membuatku sadar bahwa selama ini kami terlalu santai. Terlalu yakin bahwa semuanya akan datang dengan sendirinya. Dokter yang menangani kami berbicara dengan lembut dan profesional. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, masalah kesuburan bisa berasal dari kedua pihak. Karena itu pemeriksaan dilakukan bersama, katanya. Aku melirik Daniel. Ia mengangguk. Proses pemeriksaan berlangsung beberapa hari. Tes darah, USG, wawancara medis. Setiap langkah terasa seperti membuka lapisan demi lapisan rahasia tubuhku. Di rumah, suasana menjadi berbeda. Kami sama-sama menunggu hasil, tapi tidak ada yang berani membahas kemungkinan terburuk. Namun tekanan dari keluarga tidak berhenti. Ibu mertua kembali menelepon. "Sudah periksa?" tanyanya langsung. Daniel menjawab singkat. "Sedang proses." Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aluna masih muda. Kalau memang ada masalah, lebih cepat ditangani lebih baik. Di keluarga kami, hal seperti ini jarang terjadi." Kata-kata itu kembali mengarah padaku. Aku duduk di samping Daniel, mendengar semuanya. Meski tidak disebutkan namaku secara langsung, aku tahu siapa yang dimaksud. Setelah telepon berakhir, aku berdiri dan masuk ke kamar. Untuk pertama kalinya, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mengapa semuanya terasa seperti pengadilan? Beberapa hari kemudian, klinik menghubungi kami. Hasil sebagian tesku sudah keluar. Jantungku berdebar tak karuan saat duduk di hadapan dokter. "Secara umum," katanya sambil melihat hasil di layar, "hasil pemeriksaan Anda baik." Aku terdiam. Tidak ada indikasi gangguan serius. Aku hampir tak percaya. "Jadi, saya sehat?" Dokter tersenyum. "Dari hasil ini, ya." Dadaku terasa ringan, tapi sekaligus bingung. Jika aku sehat, lalu mengapa? Aku menoleh pada Daniel. Ia tersenyum tipis, namun ada sesuatu di wajahnya. Sesuatu yang tak bisa langsung kupahami. "Bagaimana dengan hasil Daniel?" tanyaku. Dokter menatap berkas lain. Masih ada satu pemeriksaan tambahan yang perlu ditunggu. Hasilnya belum lengkap. Kami pulang dengan suasana aneh. Aku seharusnya lega, namun justru perasaanku campur aduk. Jika aku tidak bermasalah, maka kemungkinan lain mulai muncul di benakku. Malam itu, Daniel tampak lebih pendiam dari biasanya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyaku. Ia mengangguk cepat. "Tentu." Tapi jawabannya terlalu cepat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hanya tekanan dari luar, tapi juga jarak tipis di antara kami. Dan aku mulai takut. Takut bahwa kebenaran yang selama ini ku cari mungkin bukan hanya akan mengubah segalanya, tapi juga mengguncang pernikahanku. Perasaan itu tidak salah. Sejak hari pemeriksaan terakhir, Daniel berubah. Ia tetap lembut, tetap memelukku sebelum tidur, tetap bertanya tentang hariku. Tapi ada sesuatu yang hilang, seperti jarak tipis yang tak terlihat, namun bisa kurasakan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia hanya cemas menunggu hasil. Tapi instingku berkata lain. 3 hari kemudian, klinik menghubungi Daniel lebih dulu. Aku tahu karena ponselnya berdering saat ia sedang mandi. Nama klinik itu muncul jelas di layar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidak mengangkatnya. Namun ketika Daniel keluar dari kamar mandi dan melihat panggilan tak terjawab itu, wajahnya berubah pucat. "Mereka menelepon?" tanyanya cepat. "Iya." Ia langsung membalas panggilan itu dan masuk ke ruang kerja, menutup pintu. Menutup pintu. Itu yang membuatku semakin gelisah. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang detiknya terasa lebih keras dari biasanya. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Ketika Daniel akhirnya keluar, wajahnya sulit kubaca.
Apa kata dokter? Tanyaku berusaha terdengar tenang. Ia mengusap wajahnya sebentar sebelum menjawab. Mereka ingin kita datang untuk penjelasan langsung. Dadaku terasa sesak. Kenapa tidak dijelaskan sekarang? Karena hasilnya perlu dibahas lebih detail. Jawaban itu tidak menenangkanku. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar, memikirkan semua kemungkinan. Jika memang ada masalah pada Daniel, apakah ia akan sanggup menerimanya? Apakah keluarganya akan sanggup menerimanya? Atau apakah semuanya tetap akan berujung padaku? Keesokan harinya, sebelum kami berangkat ke klinik, ponsel Daniel kembali berdering. Nama ibunya muncul di layar. Ia menatapku sejenak sebelum menjawab. Ya, Mama. Aku bisa mendengar suara ibunya dari jarak beberapa langkah saja. Nadanya terdengar tegas. Sudah ada hasil. Jangan ditunda-tunda. Kami perlu tahu apakah Aluna perlu perawatan khusus. Aku menutup mata. Daniel terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan. Kami sedang menuju klinik. Pastikan semuanya jelas, lanjut ibunya. Di keluarga kita, garis keturunan itu penting. Garis keturunan. Kata itu kembali menusuk harga diriku, meski tak ada nada kasar di dalamnya. Setelah panggilan berakhir, aku memberanikan diri bertanya. Kalau ternyata bukan aku yang bermasalah, apa Mama bisa menerimanya? Daniel tidak langsung menjawab, dan diamnya itulah yang paling menyakitkan. Kami tiba di klinik dengan suasana yang terasa berat. Ruang konsultasi itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dokter membuka berkas Daniel perlahan. Saya akan jelaskan dengan hati-hati, katanya. Aku menggenggam tangan Daniel. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kondisi medis yang memengaruhi jumlah dan kualitas sel reproduksi. Aku menahan napas. Artinya, kemungkinan untuk memiliki anak secara alami cukup kecil. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Aku menoleh pada Daniel. Wajahnya pucat, matanya kosong. Masih ada pilihan medis, lanjut dokter. Tapi ini perlu diskusi matang dan dukungan emosional yang kuat. Aku menggenggam tangan Daniel lebih erat. Namun di balik keheningan itu, satu hal langsung terlintas di pikiranku. Bagaimana reaksi keluarganya? Karena aku tahu, kebenaran ini bukan hanya soal medis. Ini tentang harga diri, tentang nama keluarga, tentang ego yang selama ini menudingku tanpa bukti. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dalam mobil, perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Daniel memegang setir dengan kedua tangan kaku. Pandangannya lurus ke depan, seolah-olah jalanan di depannya adalah satu-satunya hal yang ingin ia lihat saat itu. Aku ingin bicara. Ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ingin mengatakan bahwa aku tidak peduli siapa yang bermasalah. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Karena aku tahu, ini bukan hanya tentang kami berdua. Sesampainya di rumah, Daniel langsung masuk ke ruang kerja. Pintu kembali tertutup. Aku berdiri lama di depan pintu itu. Mengapa rasanya aku justru seperti orang luar dalam rumahku sendiri? Tak lama kemudian, ku dengar suaranya berbicara pelan. Ia sedang menelepon seseorang. Aku tak berniat menguping, tapi namaku disebut. Bukan Aluna, katanya pelan. Dokter bilang kondisinya ada di aku. Dadaku bergetar. Lalu suara lain terdengar samar dari speaker ponselnya. Aku mengenali suara itu. Ibu mertua. Tidak mungkin suara itu terdengar tegas meski tertahan jarak. Di keluarga kita tidak pernah ada riwayat seperti itu. Daniel terdiam. Kamu mungkin perlu periksa ulang. Bisa saja hasilnya keliru. Aku menutup mata. Hasilnya keliru. Seolah-olah lebih mudah menyalahkan kertas laboratorium daripada menerima kenyataan. Aku sudah periksa 2 kali, jawab Daniel pelan. Hening sejenak. Lalu ibunya berkata sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Kalau begitu, jangan dulu beritahu siapapun, termasuk Aluna. Kita cari solusi terbaik. Aku membeku, termasuk Aluna.
Tanganku gemetar. Aku mundur perlahan sebelum Daniel membuka pintu dan melihatku berdiri di sana. Ketika ia keluar beberapa menit kemudian, wajahnya tampak lelah. "Kamu bicara dengan Mama?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. "Iya," jawabnya singkat. "Apa katanya?" Ia ragu sepersekian detik. Dia hanya menyarankan kita mencari pendapat kedua. Itu bukan jawaban lengkap. Aku tahu itu. "Daniel," suaraku bergetar tipis. "Apakah kamu malu?" Ia langsung menatapku. "Tidak. Tapi kamu ingin menyembunyikannya?" Ia tidak menjawab, dan diamnya kali ini terasa lebih tajam daripada kata-kata apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur membelakangi satu sama lain. Aku tidak marah karena kondisinya. Tidak sedikit pun. Yang menyakitkan adalah fakta bahwa keluarganya masih ingin menjadikanku tameng. Jika rahasia ini disembunyikan, maka tekanan akan tetap mengarah padaku. Sindiran akan terus datang. Tatapan itu tidak akan berhenti, dan aku harus berpura-pura tidak tahu. Air mataku jatuh perlahan. Aku mencintai Daniel. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang membuatku takut. Jika suatu hari nanti keluarganya memaksanya memilih, akankah ia tetap berdiri di sampingku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab, tapi hati yang justru terasa lebih jernih. Aku sadar satu hal. Aku tidak bisa terus berada di posisi ini. Tidak bisa terus menjadi bayangan yang disalahkan demi menjaga nama baik orang lain. Aku mencintai Daniel. Tapi aku tidak akan mengorbankan harga diriku. Saat sarapan, suasana terasa kaku. Daniel mencoba bersikap normal, tapi kami sama-sama tahu ada sesuatu yang belum selesai. "Aku tahu," kataku akhirnya, memecah keheningan. Ia mengangkat wajahnya. "Tahu apa?" "Aku tahu Mama memintamu untuk tidak memberitahuku." Wajahnya langsung berubah. "Haluna." Aku mendengarnya. Sunyi. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak ingin kamu terluka." Dengan menyembunyikan kebenaran, suaraku tidak tinggi, tapi tegas. "Aku hanya butuh waktu," katanya pelan. Mama kaget. Mereka tidak siap menerima ini. "Aku juga tidak siap," jawabku. "Tapi aku tidak pernah menyalahkanmu." Ia menatapku dengan mata yang akhirnya terlihat rapuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Daniel bukan sebagai suami bule yang selalu percaya diri, tapi sebagai pria yang sedang berjuang dengan harga dirinya sendiri. "Aku tidak malu," katanya lirih. "Aku hanya takut mengecewakan mereka." Aku menarik napas dalam. Selama ini aku yang menerima tatapan itu. Aku yang merasa tidak cukup. Aku yang dipertanyakan, padahal aku sehat. Daniel terdiam. "Aku tidak ingin membalas siapapun," lanjutku. "Aku hanya ingin kebenaran tidak lagi dijadikan rahasia." Itulah tujuanku, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri bayang-bayang yang terus menekanku. Beberapa hari kemudian, keluarga Daniel kembali mengadakan pertemuan daring besar. Semua anggota keluarga hadir. Wajah-wajah elegan memenuhi layar. Ibu mertua langsung membuka percakapan. "Kami mendengar kalian sudah konsultasi." Daniel menggenggam tanganku di bawah meja. "Kami masih mempertimbangkan pilihan," jawabnya hati-hati. "Aluna," tiba-tiba ibunya menatapku langsung melalui layar. "Kamu pasti mengerti betapa pentingnya penerus bagi keluarga kami." Kalimat itu halus, tapi tetap mengarah padaku. Aku bisa saja diam seperti biasa. Tapi hari itu, aku memilih berbeda. "Saya mengerti," kataku pelan. "Karena itu kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap, dan hasilnya sudah jelas." Ruangan digital itu terasa hening. Daniel menoleh padaku, sedikit terkejut. Aku menatap layar dengan tenang. Dan hasilnya bukan seperti yang selama ini diasumsikan. Wajah ibu mertua berubah sedikit. "Maksudmu apa?" Aku merasakan jantungku berdetak keras. Inilah momen yang menentukan.
Apakah aku akan mengungkap semuanya sekarang atau tetap menjaga rahasia yang diminta? Aku menoleh pada Daniel. Untuk pertama kalinya, aku tidak mencari perlindungan di matanya. Aku menunggu. Apakah ia akan berdiri di sampingku? Detik-detik itu terasa lebih panjang dari apapun yang pernah kurasakan. Daniel menatapku, lalu menatap layar, lalu kembali padaku. Di layar, wajah-wajah keluarganya tampak tegang. Ibunya duduk dengan punggung tegak, menunggu jawaban yang menurutnya sudah pasti. "Apa maksud Aluna?" tanyanya lagi. Aku tidak berkata apa-apa, aku hanya menunggu. Tangan Daniel yang tadi menggenggam tanganku perlahan melepas. "Yang Aluna maksud..." Suaranya terdengar pelan. "Kami masih dalam proses pemeriksaan lanjutan." Hatiku seperti jatuh. Ia tidak berbohong, tapi ia juga tidak berkata jujur. Ibu mertua mengangguk puas. "Baik, pastikan semuanya jelas. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia." Percakapan berlanjut dengan topik lain, tapi aku sudah tidak mendengar apapun. Suara mereka seperti gema yang jauh, yang tersisa hanya rasa hampa. Setelah panggilan berakhir, aku berdiri tanpa berkata apa-apa dan masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, Daniel menyusul. "Aluna, dengarkan aku." Aku berdiri di dekat jendela, menahan air mata agar tidak jatuh. "Aku tidak siap mengatakan semuanya seperti itu," katanya. "Seperti itu." Aku berbalik menatapnya. "Maksudmu mengatakan kebenaran?" Ia menghela napas panjang. "Mama tidak akan menerimanya begitu saja. Dan selama Mama belum menerima, aku yang akan terus dianggap penyebabnya." Ia terdiam. Diamnya kembali menjawab semuanya. "Aku sudah cukup diam, Daniel." Suaraku mulai bergetar. "Aku sudah cukup menahan diri. Aku tidak pernah mempermalukanmu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Tapi aku juga tidak ingin terus menjadi tameng." Ia terlihat terluka, tapi juga bingung. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. "Aku ingin kita jujur, setidaknya pada diri sendiri." Malam itu menjadi malam terpanjang dalam pernikahan kami. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan besar, hanya percakapan yang terasa seperti dua orang yang berdiri di tepi jurang. "Bagaimana kalau mereka memintaku mencari solusi lain?" Daniel bertanya lirih. "Solusi lain?" ulangku. Ia menunduk. "Mama sempat menyebut kemungkinan kamu menjalani perawatan intensif atau..." Ia tidak melanjutkan. "Tapi dokter bilang aku sehat," kataku pelan. "Aku tahu. Lalu apa lagi yang bisa mereka minta dariku?" Daniel tidak menjawab. Dan disitulah aku menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada semua sindiran. Bukan hanya keluarganya yang takut menghadapi kenyataan. Daniel juga. Malam itu aku mengambil keputusan dalam diam. Jika ia belum sanggup berbicara, maka aku yang akan mencari jalan. Bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi istri yang hidup dalam bayang-bayang rahasia. Dan untuk pertama kalinya, sebuah tujuan tumbuh jelas di hatiku. Aku akan membawa kebenaran itu ke tempat yang tidak bisa lagi disangkal. Apapun risikonya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku keesokan paginya. Aku tahu jalan yang kupilih tidak mudah. Mengungkap kebenaran berarti mengguncang fondasi yang selama ini dijaga keluarga Daniel dengan begitu hati-hati. Tapi lebih dari itu, aku harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, kehilangan suamiku sendiri. Namun aku tidak bisa lagi hidup dalam posisi menunggu. Hari itu, tanpa memberitahu Daniel lebih dulu, aku kembali ke klinik. Tanganku sedikit gemetar saat meminta salinan lengkap hasil pemeriksaan kami. Petugas administrasi tersenyum ramah. "Apakah ada yang bisa kami bantu lagi, Bu?" "Aku ingin bertemu dokter," jawabku. Beberapa menit kemudian, aku duduk kembali di ruangan yang sama. Ruangan yang beberapa hari lalu mengubah hidupku. "Apakah ada yang mengganggu Anda?" tanya dokter lembut. Aku menarik napas panjang. Saya hanya ingin memastikan semuanya jelas. Tidak ada kesalahan.
Tidak ada kemungkinan hasil tertukar. Dokter menggeleng mantap. Hasilnya valid. Kami bahkan melakukan pemeriksaan konfirmasi. Dadaku terasa sesak sekaligus lega. Kalau saya ingin menjelaskan ini kepada keluarga suami, apakah dokter bersedia memberikan penjelasan langsung? Tanyaku. Dokter menatapku beberapa detik, seolah memahami beban di balik pertanyaanku. Jika diperlukan, tentu saja. Yang terpenting adalah komunikasi yang jujur dan saling mendukung. Komunikasi yang jujur. Aku pulang dengan map berisi dokumen di dalam tas. Rasanya seperti membawa bom waktu. Bukan karena isinya memalukan, tapi karena dampaknya bisa sangat besar. Sore itu, Daniel pulang lebih awal. Ia tampak lelah. "Kamu kemana tadi?" tanyanya. "Aku ke klinik." Ia langsung terdiam. "Untuk apa?" Aku ingin memastikan semuanya jelas, dan semuanya memang jelas. Ia menatap tas di tanganku. "Kamu mengambil hasilnya?" Aku mengangguk. "Aluna..." Suaranya terdengar campur aduk antara cemas dan kesal. "Kita sudah sepakat untuk menunggu." "Kapan kita sepakat?" Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. "Aku tidak melakukannya untuk menyakitimu," lanjutku. "Aku melakukannya karena aku tidak mau terus disalahkan dalam diam." Daniel berjalan ke arah jendela, memunggungiku. "Kamu tidak mengerti tekanan yang kurasakan," katanya pelan. "Aku mengerti," jawabku cepat. "Tapi aku juga merasakannya. Setiap hari." Keheningan kembali memenuhi ruangan. "Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" Ia akhirnya bertanya. Aku menatap map di tanganku. "Aku ingin kita berbicara dengan mama, dengan dokter, bersama-sama." Ia menoleh cepat. "Kamu ingin mempermalukanku?" Aku terdiam sesaat. Pertanyaan itu menusuk. "Aku ingin menghentikan kesalahpahaman," jawabku pelan. Itu saja. Malam itu kami kembali berada di dua sisi yang berbeda. Aku membawa keberanian yang baru tumbuh, sementara Daniel masih terjebak dalam ketakutannya. Dan aku sadar, perjuanganku tidak hanya melawan prasangka keluarganya, tapi juga melawan ketakutan pria yang kucintai. Jika ia terus menolak, aku mungkin harus melangkah sendiri. Dan itu adalah kemungkinan yang paling menakutkan dari semuanya. Kemungkinan bahwa aku harus berdiri sendirian. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah kami terasa seperti ruang tunggu sebelum keputusan besar diumumkan. Daniel lebih banyak diam. Aku pun berhenti mendesaknya. Tapi keheningan di antara kami bukanlah damai. Itu adalah jarak. Lalu undangan itu datang. Ibu mertua mengirim pesan panjang di grup keluarga. Bulan depan akan ada perayaan ulang tahun pernikahan orang tuanya yang ke-40. Acara besar. Semua keluarga inti wajib hadir, termasuk kami. "Ini momen penting," tulisnya. "Kita akan berkumpul lengkap." Aku tahu itu bukan hanya perayaan. Itu panggung. Daniel membaca pesan itu dan langsung menghela napas panjang. "Kita harus datang." Aku mengangguk pelan. Di dalam hatiku, sebuah keputusan mulai mengeras. Jika memang harus ada panggung, maka di sanalah semuanya akan selesai. Malam itu, aku membuka kembali map hasil pemeriksaan. Aku membacanya berulang-ulang, seolah memastikan keberanianku tidak goyah. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin menghentikan tudingan yang tak pernah kuucapkan, tapi selalu kurasakan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, ibu mertua menelepon secara pribadi. "Aluna," suaranya terdengar lembut seperti biasa. "Aku harap kamu menjaga kesehatan sebelum datang. Semua keluarga akan hadir. Banyak yang penasaran dengan kabar kalian." Aku tahu maksudnya. "Kami sehat, Mama," jawabku tenang. "Semoga ada kabar baik yang bisa kita bagikan," lanjutnya. Aku menarik napas perlahan. Mungkin memang sudah waktunya membagikan kabar yang sebenarnya. Di ujung sana, hening sejenak. "Maksudmu?" "Nanti saja, Mama. Lebih baik dibicarakan bersama." Panggilan itu berakhir dengan nada yang tidak biasa.
Ada ketegangan tipis yang mulai terasa. Daniel menatapku setelah aku menutup telepon. Apa yang kamu katakan? Aku hanya bilang waktunya berbicara jujur. Ia terlihat cemas. Aluna, tolong. Jangan lakukan sesuatu yang membuat keadaan semakin rumit. Keadaan sudah rumit sejak lama, jawabku pelan. Beberapa hari kemudian, kami tiba di rumah besar keluarga Daniel. Lampu-lampu gantung berkilau. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu berpakaian elegan memenuhi ruangan. Senyum dan tawa terdengar di mana-mana. Namun bagiku, ruangan itu terasa seperti ruang sidang yang menyamar menjadi pesta. Beberapa kerabat langsung menyapaku. Masih berdua saja? Tanya salah satu dari mereka sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu. Untuk sementara. Tatapan-tatapan itu kembali terasa. Halus, tapi jelas. Di tengah acara, ibu mertua berdiri dan mengambil mikrofon. Ia berbicara tentang keluarga, tentang warisan, tentang generasi yang terus berlanjut. Dan kami berharap generasi berikutnya segera hadir. Katanya sambil menoleh ke arah kami. Semua mata tertuju pada Daniel dan aku. Dadaku berdegup keras. Inilah momen itu. Aku menoleh pada Daniel. Wajahnya tegang. Tangannya sedikit gemetar. Aku tahu jika aku berdiri sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan, aku bangkit dari kursiku. Suara musik terasa menjauh. Percakapan di sekelilingku seperti memudar. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri. Semua mata tertuju padaku. Ibu mertua masih memegang mikrofon. Senyumnya tipis, penuh keyakinan. Ia mungkin mengira aku akan mengatakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguatkan harapannya. Aku melangkah pelan ke arahnya. Boleh aku bicara sebentar? Tanyaku sopan. Ia ragu sepersekian detik, lalu menyerahkan mikrofon itu. Tanganku terasa dingin saat menggenggamnya. Aku tahu keluarga ini sangat menghargai tradisi, kataku pelan. Suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku tahu betapa pentingnya generasi penerus bagi kalian. Beberapa orang mengangguk. Aku juga menginginkannya, lanjutku. Lebih dari siapapun. Aku bisa merasakan Daniel berdiri di belakangku sekarang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. 3 tahun terakhir, aku menerima banyak pertanyaan, banyak harapan, banyak saran. Ruangan mulai sunyi. Aku tidak pernah marah. Karena aku percaya semua itu datang dari cinta pada keluarga. Ibu mertua menatapku tanpa ekspresi. Tapi ada satu hal yang perlu diluruskan. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku tetap stabil. Kami sudah menjalani pemeriksaan lengkap. Beberapa bisikan mulai terdengar. Dan hasilnya tidak seperti yang selama ini diasumsikan. Aku merasakan napas Daniel di belakangku. Berat. Tidak stabil. Aku sehat. Kalimat itu menggema di ruangan yang kini sepenuhnya hening. Beberapa wajah terlihat terkejut. Aku menoleh perlahan ke arah Daniel. Dan masalah yang kami hadapi bukan hanya milikku. Ruangan terasa menegang. Aku tidak menyebut detail, tidak membuka semuanya, tidak menyudutkan siapapun. Tapi cukup jelas. Ibu mertua melangkah maju sedikit. Aluna, ini bukan tempatnya. Justru ini tempatnya. Jawabku lembut namun tegas. Karena selama ini, semua asumsi juga dibicarakan di ruang seperti ini. Sunyi. Aku tidak ingin mempermalukan Daniel. Aku hanya ingin menghentikan prasangka. Kami sedang mempertimbangkan pilihan medis, lanjutku. Dan kami berharap dukungan, bukan penilaian. Aku menoleh lagi ke arah Daniel. Kali ini, aku menunggu. Apakah ia akan membiarkanku berdiri sendirian di tengah ruangan penuh keluarganya? Atau akhirnya memilih berpihak pada kebenaran? Detik berikutnya terasa seperti penentuan takdir pernikahanku. Aku masih berdiri dengan mikrofon di tangan, sementara seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang nyaris menyakitkan. Tatapan-tatapan itu kini bukan lagi penuh asumsi, tapi penuh pertanyaan. Daniel belum bergerak. Untuk sesaat,
Aku benar-benar merasa sendirian. Ibu mertua membuka mulut seolah ingin mengambil alih suasana. Ini bukan hal yang perlu diumumkan di acara keluarga, katanya dengan nada terkendali, tapi jelas tidak senang. Aku hampir menunduk. Hampir. Lalu tiba-tiba aku merasakan sebuah tangan menyentuh punggungku. Daniel melangkah ke sampingku. Ia tidak mengambil mikrofon. Ia tidak menyela. Ia hanya berdiri tepat di sebelahku. Tapi kehadirannya mengubah segalanya. Apa yang Aluna katakan benar. Suaranya akhirnya terdengar. Meski tanpa mikrofon, cukup jelas di ruangan yang sunyi. Kami sudah melakukan pemeriksaan. Dan kondisi itu ada padaku. Beberapa orang menarik napas terkejut. Ibu mertua terlihat benar-benar terpukul. Daniel, ia menatap ibunya, bukan dengan marah, tapi dengan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Selama ini Aluna yang menerima pertanyaan. Padahal aku tahu kenyataannya. Dadaku terasa hangat sekaligus perih. Dia tidak pernah menyalahkanku, lanjutnya. Dia justru melindungiku. Ruangan semakin hening. Aku yang belum siap menerima. Aku yang takut mengecewakan keluarga. Kalimat itu terasa seperti pengakuan yang berat, tapi jujur. Aku menatap Daniel. Matanya tidak lagi menghindar. Ia akhirnya berdiri di sampingku. Bukan di belakang, bukan setengah hati, benar-benar di sampingku. Ibu mertua tampak berusaha menenangkan diri. Daniel, kita bisa bicarakan ini secara pribadi. Kita sudah terlalu lama menyembunyikannya, potongnya lembut. Dan terlalu lama membiarkan Aluna menanggungnya. Ruangan mulai dipenuhi bisikan pelan. Namun tidak ada yang mengejek. Tidak ada yang tertawa. Hanya keterkejutan. Dan mungkin untuk pertama kalinya rasa sadar. Aku menurunkan mikrofon perlahan. Seharusnya aku merasa lega. Tapi justru saat itulah ibunya berkata sesuatu yang membuat jantungku kembali bergetar. Kalau memang begitu, katanya pelan namun tegas, maka kita harus mempertimbangkan masa depan keluarga ini dengan serius. Masa depan keluarga. Nada itu berbeda, bukan lagi soal pemeriksaan, tapi tentang keputusan. Dan tiba-tiba, aku menyadari, pengakuan ini mungkin bukan akhir dari perjuangan kami, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih berat. Suasana pesta itu tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Musik kembali diputar. Tamu-tamu mencoba tersenyum. Namun percakapan berubah arah. Kini bukan lagi tentang ulang tahun pernikahan, melainkan tentang kami. Tentang masa depan. Setelah acara selesai, keluarga inti berkumpul di ruang kerja besar milik ayah Daniel. Ruangan itu dipenuhi rak buku tinggi dan foto-foto generasi sebelumnya. Potret lelaki dan perempuan yang tersenyum bangga bersama anak-anak mereka. Aku duduk di sofa panjang, sementara Daniel berdiri di dekatku. Ibu mertua membuka percakapan dengan suara yang tenang, namun jelas terkontrol. Kita harus realistis, katanya. Keluarga ini memiliki warisan, nama, usaha. Kita tidak bisa mengabaikan garis keturunan. Aku tahu kalimat berikutnya akan mengarah kemana. Kami sudah berkonsultasi dengan beberapa ahli, lanjutnya. Ada berbagai opsi, program medis lanjutan. Atau, ia berhenti sejenak. Atau mempertimbangkan kemungkinan lain. Ruangan terasa makin sempit. Kemungkinan lain? Tanyaku pelan. Ia menatapku langsung. Daniel masih muda, kamu juga. Tapi jika kondisi ini permanen, mungkin perlu dipikirkan jalan yang paling rasional untuk keluarga. Kata rasional itu terasa dingin. Aku mengerti maksudnya tanpa perlu dijelaskan. Perceraian. Bukan karena tidak cinta, bukan karena pertengkaran, tapi karena keturunan. Daniel langsung berbicara. Mama jangan. Kami tidak memaksa, jawab ibunya cepat. Kami hanya memikirkan masa depanmu. Masa depanmu, bukan masa depan kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap stabil.
Apakah nilai pernikahan hanya diukur dari kemampuan memiliki anak? Tanyaku. Ayah Daniel yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara pelan. Ini bukan tentang nilai, ini tentang keberlanjutan. Keberlanjutan, seolah-olah aku adalah hambatan. Daniel menatap kedua orang tuanya dengan wajah yang campur aduk antara kecewa dan tertekan. Aku mencintai Aluna, katanya tegas. Ibu mertua mengangguk. Kami tahu, tapi cinta tidak selalu cukup. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua sindiran sebelumnya. Cinta tidak selalu cukup. Aku berdiri perlahan. Kalau begitu, kataku pelan, izinkan aku yang membuat keputusan. Semua mata menoleh padaku. Daniel tampak terkejut. Aluna. Aku tidak ingin menjadi alasan Daniel kehilangan keluarganya, lanjutku. Dan aku juga tidak ingin terus dianggap penghalang. Air mataku mulai menggenang, tapi aku tidak membiarkannya jatuh. Kalau memang keberlanjutan nama lebih penting dari kebersamaan kami, maka mungkin aku yang harus mundur. Ruangan hening. Daniel langsung berdiri di depanku. Jangan bicara seperti itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar mempertimbangkannya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku lelah berjuang sendirian, melawan sesuatu yang bahkan bukan kesalahanku. Dan di dalam hatiku, sebuah pertanyaan paling menyakitkan mulai tumbuh. Jika aku benar-benar pergi, akankah Daniel mengejarku? Pertanyaan itu berputar di kepalaku, bahkan setelah kami kembali ke kamar tamu malam itu. Tidak ada lagi percakapan keluarga. Tidak ada lagi nada tinggi yang tertahan. Hanya keheningan yang jauh lebih menyakitkan. Daniel berdiri menghadap jendela, membelakangiku. Kamu tidak sungguh-sungguh ingin pergi, kan? Tanyanya pelan. Aku menatap punggungnya yang terlihat begitu rapuh. Aku tidak ingin pergi, jawabku jujur. Tapi aku juga tidak ingin bertahan dengan cara seperti ini. Ia berbalik cepat. Aku sudah berdiri di sampingmu tadi malam. Iya, kataku pelan, dan aku berterima kasih untuk itu. Lalu kenapa kamu masih ingin mundur? Karena satu hal yang belum kau lakukan, batinku. Kamu berdiri di sampingku, lanjutku lirih, tapi kamu belum benar-benar memilih. Daniel terdiam. Aku tidak ingin menjadi istri yang setiap hari merasa harus membuktikan keberadaannya, kataku. Dan aku tidak ingin kamu merasa terpaksa memilih antara aku dan keluargamu. Ia mendekat, memegang kedua tanganku. Aku tidak terpaksa. Tapi kamu masih takut, bisikku. Dan lagi-lagi, ia tidak membantah. Malam itu kami berbicara lama. Tentang harapan. Tentang kemungkinan terapi. Tentang adopsi. Tentang hidup tanpa anak. Tentang semua hal yang dulu terasa jauh. Kini terasa mendesak. Namun setiap solusi selalu kembali pada satu tembok besar. Penerimaan keluarga. Kita bisa mencoba program medis lanjutan, katanya. Atau prosedur lain. Dan jika tetap tidak berhasil, tanyaku. Ia tidak menjawab. Apa kamu siap hidup tanpa anak? Tanyaku lagi. Daniel menatapku lama. Pertanyaan itu lebih berat daripada semua tekanan keluarganya. Aku tidak tahu, katanya akhirnya. Jawaban itu seperti pisau yang tidak terlihat. Ia tidak tahu. Dan aku sadar, inilah klimaks sebenarnya. Bukan soal siapa yang sehat atau tidak. Bukan soal keluarga yang menekan, tapi soal pilihan hidup. Jika ia tidak tahu, maka aku harus tahu untuk diriku sendiri. Keesokan paginya, sebelum sarapan keluarga, aku membuat satu keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku akan mengajukan satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit. Jika Daniel benar-benar ingin mempertahankan kami, maka ia harus berani menyatakan keputusan di depan keluarganya. Bukan hanya tentang medis, tapi tentang masa depan pernikahan ini. Dan jika ia tidak sanggup, maka aku akan pulang ke Indonesia sendirian. Tanpa drama, tanpa kebencian. Hanya dengan satu hal yang tersisa. Harga diriku. Itulah satu-satunya yang tidak bisa kutawar. Bahkan demi pernikahan yang kucintai. Pagi itu, meja makan terasa seperti ruang sidang.
Ibunya Daniel duduk tegak dengan wajah yang sudah menyiapkan penilaian. Ayahnya membaca koran, pura-pura tidak terlibat. Daniel duduk di sampingku, dekat, tapi terasa jauh. Aku menarik napas panjang. Ada yang ingin saya bicarakan, kataku tenang. Ibunya mengangkat alis tipis. Tentang program medis berikutnya? Bukan. Daniel menoleh kepadaku. Ada ketegangan di rahangnya. Aku ingin kejelasan, lanjutku. Bukan soal prosedur, bukan soal rumah sakit, tapi soal masa depan kami. Ruangan itu langsung membeku. Apa maksudmu? Tanya ayahnya tanpa menurunkan koran. Aku menatap Daniel. Ini momen yang sudah kujelaskan semalam. Pilihan terakhir. Daniel, ucapku pelan tapi tegas. Hari ini kamu harus mengatakan di depan keluargamu. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kamu tetap memilih aku. Tanpa syarat. Ibunya tertawa kecil. Memilih? Seolah-olah ini pertandingan. Daniel berdiri. Mam, cukup. Suaranya membuat semua orang terdiam. Ia menatap ibunya. Bukan sebagai anak yang meminta izin, tapi sebagai pria yang sedang menentukan hidupnya. Ini bukan soal cucu, katanya perlahan. Ini soal istriku. Ibunya menatapnya tajam. Kamu siap mengorbankan masa depan keluarga demi keputusan emosional? Daniel tidak langsung menjawab. Detik itu terasa seperti jurang. Jika ia ragu lagi, aku tahu aku harus benar-benar pergi. Ia menoleh padaku. Matanya penuh pergulatan, takut, cinta, tekanan. Dan akhirnya, keputusan. Aku tidak mengorbankan apapun, katanya mantap. Aku memilihnya, dengan atau tanpa anak. Sunyi, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ibunya berdiri perlahan. Kamu akan menyesal. Mungkin, jawab Daniel. Tapi jika aku kehilangan dia karena aku tidak cukup berani, itu penyesalan yang pasti. Air mataku hampir jatuh, tapi kutahan. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Ibunya berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ayahnya melipat koran, menatap Daniel singkat, lalu berkata, keputusan punya konsekuensi. Kami siap, jawab Daniel. Kami. Kata itu terasa berbeda hari ini. Saat ruangan kosong, Daniel menoleh padaku. Apakah ini cukup? Tanyanya pelan. Aku menatap pria yang akhirnya tidak lagi berdiri di tengah, tidak lagi setengah memilih. Ini awal, jawabku. Karena pernikahan bukan tentang tekanan keluarga, bukan tentang standar sosial, bukan tentang keturunan, melainkan tentang dua orang yang berani berdiri bersama, bahkan ketika dunia tidak setuju, namun jauh di dalam hatiku. Aku tahu, keputusan hari ini bukan akhir dari ujian kami. Ini baru babak baru, dan babak ini mungkin akan lebih berat dari yang kami bayangkan. Aku merasakannya bahkan sebelum hari benar-benar berubah. Sejak pagi itu, suasana rumah menjadi berbeda. Tidak ada lagi sindiran terang-terangan. Tidak ada komentar tajam. Justru itulah yang membuatnya lebih menegangkan. Diam yang dingin. Ibunya Daniel tidak lagi berbicara langsung kepadaku. Semua pesan disampaikan lewat Daniel. Semua keputusan keluarga tiba-tiba dibuat tanpa melibatkan kami. Kami. Kata itu masih hangat di dadaku, tapi dunia di sekeliling kami seolah ingin mengujinya setiap detik. Malamnya, Daniel duduk di tepi ranjang, wajahnya lelah. Ayah memintaku kembali menangani proyek utama perusahaan, katanya pelan. Itu kabar baik, kan? Ia menatapku lama. Dengan satu syarat. Aku sudah bisa menebaknya. Syarat apa? Jika dalam 1 tahun tidak ada perkembangan, mereka ingin aku mempertimbangkan opsi lain untuk masa depan keluarga. Opsi lain. Kalimat itu terdengar halus, tapi artinya kejam. Apa maksudnya opsi lain? Tanyaku pelan. Daniel tidak langsung menjawab. Tekanan, katanya akhirnya. Mereka ingin jaminan garis keturunan. Jadi ini bukan lagi soal perdebatan emosional. Ini ultimatum yang dibungkus waktu. 1 tahun.
1 tahun untuk membuktikan bahwa tubuhku mampu. 1 tahun untuk membuktikan bahwa pernikahan ini layak dipertahankan. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu kota terlihat begitu kecil dari sini. Seperti hidup orang lain yang tampak sederhana, tanpa tekanan seperti ini. Dan kamu? Tanyaku tanpa menoleh. Kamu menerima syarat itu? Ia berdiri di belakangku. Aku menerima proyeknya, jawabnya. Bukan syaratnya. Daniel, aku tidak akan menceraikanmu hanya karena waktu, katanya tegas. Tapi kamu menerima hitungan mundurnya. Sunyi. Karena itu benar. 1 tahun bisa menjadi racun yang perlahan menggerogoti hubungan. Kita tidak harus tinggal di sini, kataku pelan. Kita bisa kembali ke Indonesia, memulai ulang, tanpa tekanan. Ia terdiam, dan disitulah aku sadar. Perjuangan ini bukan lagi hanya tentang keluarga atau anak. Ini tentang ambisi, tentang warisan, tentang tanggung jawab yang telah dibangun sejak ia lahir. Aku ingin memilihmu, katanya akhirnya. Tapi aku juga tidak ingin lari. Aku menutup mata. Cinta tidak selalu cukup untuk menyederhanakan pilihan. Kadang cinta justru membuatnya lebih rumit. Ponsel Daniel tiba-tiba berbunyi. Pesan dari ibunya. Ia membacanya, lalu wajahnya berubah. Apa? Tanyaku. Ia menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka sudah menjadwalkan konsultasi dengan spesialis fertilitas terbaik di kota ini. Besok pagi, aku tercekat. Tanpa bertanya padaku. Daniel tidak menjawab. Dan saat itulah aku mengerti. Babak baru ini bukan hanya tentang keberanian Daniel memilihku, tapi tentang seberapa jauh aku bersedia bertahan. Sebelum aku kembali, harus memilih harga diriku lagi. Kalimat itu bergaung di kepalaku sepanjang malam, membuatku hampir tidak tidur. Pagi datang terlalu cepat. Mobil keluarga sudah menunggu di depan rumah ketika aku turun. Ibunya Daniel berdiri di teras, tersenyum tipis. Senyum yang tampak sopan, tapi terasa seperti kemenangan kecil. Kita tidak ingin membuang waktu, katanya ringan. Kita. Seolah tubuhku adalah proyek bersama. Daniel menggenggam tanganku di dalam mobil. Hangat. Meyakinkan. Tapi genggaman itu juga terasa seperti permintaan maaf yang belum diucapkan. Rumah sakit itu besar, modern, mewah. Dindingnya putih bersih, hampir menyilaukan. Semua terlihat profesional, terencana, efisien. Seperti hidup yang ingin mereka desain untuk kami. Dokter menjelaskan prosedur lanjutan, tes hormon, evaluasi lanjutan, opsi medis agresif, program yang lebih intens. Dengan pendekatan ini, kata dokter tenang, peluang bisa meningkat signifikan. Peluang? Aku duduk di sana seperti bukan subjek pembicaraan, melainkan objek presentasi. Dan jika tetap tidak berhasil, tanyaku. Ruangan hening beberapa detik. Dokter menatap Daniel sebelum menjawab. Selalu ada opsi lain, donor, surogasi, atau ia tidak melanjutkan. Aku tahu kata yang tidak diucapkan itu. Alternatif pasangan. Ibunya Daniel menghela napas pelan. Yang penting, keluarga tetap memiliki penerus. Aku menoleh pelan ke arahnya. Penerus siapa? Tanyaku tenang. Ia tersenyum tipis. Keluarga ini. Aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Tubuh ini bukan mesin produksi garis keturunan, kataku pelan. Tapi setiap kata terasa tegas. Dan pernikahan ini bukan kontrak reproduksi. Daniel ikut berdiri. Mom, cukup. Cukup apa? Balas ibunya tajam. Kami hanya ingin yang terbaik. Untuk siapa? Tanyaku. Sunyi lagi. Dokter mencoba menengahi, tapi suasana sudah berubah. Ini bukan lagi konsultasi medis. Ini pertempuran harga diri. Daniel menatapku. Ada konflik di matanya. Ada tekanan. Tapi ada juga keberanian yang dulu sempat ia tunjukkan. Kita akan memutuskan sendiri, katanya akhirnya. Tanpa tekanan. Ibunya berdiri. Wajahnya tak lagi berusaha ramah. Kalau begitu jangan harap kami akan diam jika 1 tahun berlalu tanpa hasil.
Ultimatum itu diucapkan terang-terangan sekarang. Bukan lagi sindiran, bukan lagi pesan tersirat. Terang, tegas, mengancam. Kami pulang tanpa banyak bicara. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Daniel berdiri beberapa langkah dariku. "Apa kamu ingin melanjutkan semua prosedur ini?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. "Apa kamu?" balasku. Ia terdiam. Dan disitulah aku melihatnya lagi, keraguan itu. Bukan karena ia tidak mencintaiku, tapi karena ia masih takut kehilangan warisan yang sudah ditanamkan padanya sejak kecil. Aku berdiri. "Jika kita melanjutkan ini," kataku perlahan, "itu harus karena kita menginginkannya. Bukan karena tenggat waktu, bukan karena ancaman." Ia mendekat. "Aku tidak ingin kehilanganmu. Kalau begitu, jangan biarkan aku berjuang sendirian," bisikku. Air matanya akhirnya jatuh. Pertama kalinya sejak semua ini dimulai. "Aku takut," katanya. "Aku juga." Kami berdiri saling berhadapan, bukan sebagai pasangan sempurna, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama rapuh. Namun jauh di dalam hatiku, ada firasat yang tidak bisa kuabaikan. 1 tahun bukan satu-satunya batas waktu. Akan ada keputusan yang harus dibuat jauh lebih cepat dari itu. Dan keputusan itu bisa memisahkan kami untuk selamanya. Aku merasakannya seperti badai yang belum terlihat, tapi sudah membuat udara terasa sesak. Beberapa hari setelah konsultasi itu, rumah ini berubah menjadi tempat yang asing. Tidak ada lagi pembicaraan hangat. Tidak ada lagi rencana masa depan yang dibahas dengan senyum. Semua menjadi strategis, terukur, seolah kami sedang mengelola krisis perusahaan, bukan pernikahan. Daniel mulai pulang lebih malam. Proyek baru dari ayahnya menyita waktu. Atau mungkin ia memang butuh alasan untuk menjauh sejenak dari tekanan di rumah. Suatu malam saat ia keluar dari kamar mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Aku tidak berniat mengintip, tapi layar itu menyala. Nama seorang wanita muncul di notifikasi. Dr. Sofia. Jantungku berdegup keras. Aku tahu ia dokter spesialis fertilitas yang disebutkan ibunya tempo hari. Tapi kenapa ia menghubungi Daniel langsung? Kenapa bukan melalui jadwal resmi? Daniel keluar dan melihatku menatap layar. Ia terdiam sesaat. "Itu hanya tentang jadwal evaluasi tambahan," katanya cepat. "Evaluasi siapa?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Dan disitulah retakan kecil itu mulai terdengar. "Kita," jawabnya akhirnya. Tanpa membicarakannya denganku. Aku hanya ingin tahu semua opsi. Semua opsi. Kalimat itu kembali seperti bayangan gelap. "Termasuk opsi yang tidak melibatkanku?" tanyaku. "Jangan seperti itu," katanya lelah. "Seperti apa, Daniel? Realistis?" Ia mengusap wajahnya. "Aku hanya tidak ingin menyesal karena tidak mencoba. Dan aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri karena terus dipaksa mencoba," balasku. "Hening. Berat. Di antara kami ada sesuatu yang tak kasat mata. Jarak yang mulai tumbuh bukan karena tidak cinta, tapi karena ketakutan yang berbeda." "Kamu percaya aku?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. "Aku percaya kamu mencintaiku," jawabku jujur. "Tapi aku belum yakin kamu siap kehilangan mimpi yang sudah ditanamkan keluargamu sejak kecil." Kata-kata itu menggantung di udara. Daniel tidak membantah. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Untuk pertama kalinya sejak ia memilihku di meja makan keluarga, aku merasa sendirian lagi. Dan entah kenapa, firasatku semakin kuat. Keputusan besar itu tidak akan datang dari meja keluarga. Bukan juga dari rumah sakit. Tapi dari sesuatu yang sama sekali tidak kami duga. Sesuatu yang akan menguji bukan hanya pernikahan kami, tapi kesetiaan kami satu sama lain. Itulah yang benar-benar akan diuji. Bukan oleh keluarganya, bukan oleh dokter, tapi oleh kebenaran yang selama ini kami hindari. 3 hari setelah pesan dari Dr. Sofia itu, aku menerima panggilan tak terduga dari rumah sakit.
Ibu bisa datang hari ini. Ada hasil evaluasi tambahan. Apa Daniel tidak menerima salinannya? Tanyaku. Henning sejenak di seberang sana. Bapak Daniel memang sudah datang 2 hari lalu untuk pemeriksaan lanjutan. Darahku terasa turun ke kaki. 2 hari lalu, tanpa memberitahuku. Aku datang sendirian. Ruang konsultasi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dokter membuka map hasil tes, menatapku dengan ekspresi profesional yang terlalu hati-hati. Ada sesuatu yang perlu kita luruskan, katanya pelan. Tanganku mencengkram tas. Masalah kesuburan yang selama ini diduga bukan berasal dari Anda. Dunia seperti berhenti. Maaf. Secara medis, kondisi Anda stabil. Tidak ada indikasi yang menjelaskan kegagalan sebelumnya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Lalu, dokter menarik napas. Hasil evaluasi terbaru menunjukkan faktor utama justru berasal dari pihak suami. Sunyi, bukan sunyi yang biasa, tapi sunyi yang memecah sesuatu di dalam diriku. Semua tekanan, semua sindiran, semua tatapan menyalahkan. Selama ini, bukan aku. Apakah Daniel tahu? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Dokter terdiam sepersekian detik. Ya, kata itu jatuh seperti palu. Ya tahu. Dan tetap membiarkan aku berdiri sendirian menghadapi tekanan keluarganya. Ia tahu, dan tetap membiarkan ibunya menyindirku tentang garis keturunan. Ia tahu, dan tetap membiarkanku merasa rusak. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari ruangan itu. Yang kuingat hanya satu hal. Kesetiaan bukan hanya tentang tidak berselingkuh. Kesetiaan adalah tentang berdiri bersama dalam kebenaran. Dan Daniel memilih diam. Malamnya, ketika ia pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanyaku tenang. Ia terlihat bingung. Tentang apa? Tentang hasil tesmu. Wajahnya langsung berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat rasa bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan. Siapa yang memberitahumu? Tanyanya pelan. Jadi itu benar? Ia menutup mata. Aku ingin melindungimu, katanya. Aku tertawa kecil, pahit. Dengan membiarkanku disalahkan? Aku tidak siap, katanya lirih. Aku tidak siap menjadi alasan. Dan kamu pikir aku siap? Air mataku akhirnya jatuh. Setiap tatapan ibumu, setiap komentar tentang penerus, setiap saran medis, kamu berdiri di sampingku dengan rahasia itu. Ia melangkah mendekat. Maaf, satu kata. Terlambat. Aku bisa menerima kenyataan medis, kataku pelan. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kebohongan. Ia terdiam. Dan di antara kami bukan lagi tekanan keluarga yang berdiri, melainkan kebenaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tahu apakah cinta saja cukup untuk menyelamatkan kami. Karena malam itu, yang berdiri di antara kami bukan lagi keluarga, bukan lagi anak, bukan lagi tekanan waktu, tapi kepercayaan yang retak. Daniel masih berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya pucat. Matanya memohon sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana memintanya. Aku takut, katanya pelan. Aku takut jika orang tuaku tahu, mereka akan memandangku berbeda. Aku takut kehilangan semuanya. Dan kamu tidak takut kehilanganku? Tanyaku. Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Aku pikir aku bisa menanggungnya sendiri, lanjutnya lirih. Aku pikir kalau mereka terus menyalahkanmu, aku bisa memperbaikinya nanti. Aku hanya butuh waktu. Aku menggeleng pelan. Waktu tidak pernah menyembuhkan kebohongan Daniel. Waktu hanya membuatnya semakin dalam. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, aku tidak langsung mendekat. Aku tidak butuh suami yang sempurna, kataku. Aku tidak butuh tubuh yang tanpa kekurangan. Aku hanya butuh pasangan yang jujur. Sunyi memenuhi ruangan. Kalau kamu ingin menyelamatkan pernikahan ini, lanjutku, maka kita mulai dari satu hal, kebenaran. Besok pagi,
kamu akan mengatakan semuanya kepada orang tuamu. Bahwa ini bukan salahku, bahwa kamu memilihku, bukan karena kasihan, bukan karena tekanan, tapi karena kamu sadar, kamu juga manusia yang tidak sempurna. Ia menatapku dengan ketakutan yang nyata. Dan kalau aku tidak sanggup, tanyanya pelan. Aku menelan luka di tenggorokan. Kalau kamu tidak sanggup berdiri dalam kebenaran bersamaku, maka aku akan tetap berdiri sendiri. Pagi itu datang dengan keheningan yang menegangkan. Kami duduk kembali di meja makan yang sama. Ibunya Daniel berbicara tentang jadwal kontrol berikutnya, seolah semua masih sesuai rencana. Daniel menarik napas panjang. Mom, Dad, ada yang harus saya katakan. Suasana berubah. Ia berdiri. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tegas. Hasil tes terbaru menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada istriku. Ibunya terdiam. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Masalahnya ada pada saya. Sunyi. Sunyi yang kali ini bukan untukku. Aku tidak memberitahu kalian karena aku malu, lanjut Daniel. Tapi lebih memalukan lagi jika aku membiarkan istriku terus disalahkan. Tatapan ibunya berpindah dariku ke Daniel. Ada keterkejutan, ada ego yang runtuh. Aku memilih istriku, katanya mantap. Dengan atau tanpa anak. Dan jika garis keturunan adalah alasan untuk meremehkannya, maka mungkin yang perlu dievaluasi bukan tubuhnya, tapi cara kita mencintai keluarga. Aku merasakan dadaku sesak, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia berdiri sepenuhnya. Bukan setengah, bukan ragu, utuh. Ibunya tidak langsung menjawab. Ayahnya menunduk lama. Untuk pertama kalinya, bukan aku yang menjadi pusat tekanan. Kami pulang siang itu tanpa keputusan besar dari mereka. Tapi ada satu keputusan yang sudah dibuat. Di kamar, Daniel mendekat dan memegang tanganku. Aku tidak ingin hidup dengan rasa takut lagi, katanya. Aku menatapnya. Dan aku tidak ingin hidup dengan rasa malu lagi. Kami saling terdiam. Anak mungkin akan datang. Mungkin juga tidak. Tapi hari itu, kami belajar satu hal yang lebih penting dari garis keturunan. Pernikahan bukan tentang siapa yang sempurna. Bukan tentang siapa yang bisa memberi. Melainkan tentang dua orang yang berani berdiri dalam kebenaran. Bahkan ketika itu memalukan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi mempertahankan harga diriku sendirian. Karena kini, ia berdiri di sampingku. Bukan hanya dengan cinta, tapi dengan keberanian.